Elshinta News and Talk. Kematian mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Iko Julian Junior, ramai diperbincangkan di media sosial karena disebut penuh kejanggalan. Sejumlah informasi menyebut adanya barang pribadi yang hilang, perbedaan kronologi kejadian hingga dugaan luka pada tubuh almarhum. Perhimpunan Bantuan Hukum Ikatan Alumni FH UNES mengatakan siap mengawal kasus ini dan kini tengah mengumpulkan bukti serta keterangan saksi untuk menguatkan langkah hukum yang akan ditempuh. Apa dugaan kejanggalan ini memang mengarah pada adanya indikasi kekerasan dan langkah hukum apa yang akan ditempuh untuk mengusut tuntas kasus ini? Kami terhubung dengan Ketua PBH IKA Alumni FH UNES, Adi Putra Cesario SHMH. Elshinta News and Talk. Mas Adi, ini kami turut berduka ya terhadap meninggalnya Iko Julian Junior dengan berbagai kejanggalan yang sempat kami baca juga ini di media sosial dan ramai diperbincangkan di kalangan mahasiswa. Ini sebenarnya kronologi awal ini seperti apa, Mas? Ya, selamat siang. Pertama kami sampaikan turut bela sungkawa yang mendalam dari rekan-rekan alumni Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Ya, awal memang kami PBHIK Alumni Fakultas Hukum UNES, kita karena maraknya aksi di beberapa daerah, kemudian kita merapatkan barisan untuk kita buat layanan bantuan hukum terkait dengan adanya aksi di jalan atau demonstrasi ya. Untuk apa? Untuk menampung aduan-aduan atau rekan-rekan dari mahasiswa ketika ditangkap atau diamankan dari pihak kepolisian. Nah, kita buat langkah atau gerakan itu di tanggal 30 Agustus kemarin. Dan ada beberapa aduan yang masuk. Ada sekitar 11 mahasiswa Fakultas Hukum UNES dan dari fakultas lain juga. Kemudian kami melakukan pendampingan dan kita buatkan surat kuasa. Alhamdulillah dengan koordinasi kami dengan juga pihak kampus, dari 11 mahasiswa itu sudah bisa keluar atau dilepaskan oleh pihak kepolisian. Kemudian ada aduan juga dan ada beberapa informasi yang masuk. Kami juga kaget dari rekan-rekan mahasiswa dan dari aliansi alumni FH UNES bahwa ada rekan dari mahasiswa yang meninggal yang bernama Mas Iko Julian Junior. Kami mengucapkan turut bela sungkawa atas perginya rekan kita Mas Iko Julian Junior, seperti itu. Oke. Ini kan beberapa teman-teman ya, dan mungkin dari mahasiswa dan juga informasi-informasi yang beredar di media sosial. Saya juga sudah sempat membaca ya, ada pamfletnya juga banyak. Ini ada yang mengatakan adanya kejanggalan pada tubuh almarhum. Ini seperti apa sih, Mas, kronologinya? Ya, memang. Ya, memang dari beberapa informasi yang masuk di kami dan beberapa aduan yang masuk ke kami, memang ada sedikit kejanggalan dan dugaan-dugaan terkait dengan kematian dari almarhum. Terutama lokasi kejadian, kemudian sebab-musabab kejadian, termasuk juga ada beberapa luka yang dialami oleh almarhum. Nah, namun kita pun juga belum bisa kerucutkan dan pastikan apakah penyebab kematian dari almarhum ini murni adanya kekerasan atau hal yang lain, atau bukan dari penyebab kecelakaan ya. Kita belum bisa kerucutkan itu. Maka dari itu, dengan banyaknya berita dan simpang siur di luar sana, baik itu di grup-grup WhatsApp dan di media, kita masih mengumpulkan banyak bukti dan kita masih investigasi terkait dengan sebab-musabab kematian dari almarhum ini. Seperti itu. Baik. Tapi untuk berita-berita yang beredar, yang sampai dikatakan pada saat anaknya Iko ini, almarhum Iko ini di rumah sakit sempat mengigau beberapa kalimat ya. Seperti ampun Pak, tolong Pak. Ini memang benar dikonfirmasi memang mengigau, Mas Adi. Iya, beberapa informasi yang masuk di kami seperti itu. Tapi tetap kita juga kumpulkan beberapa saksi dan investigasi yang lain karena terkait dengan dugaan-dugaan yang kami kerucutkan, kita kembali ke pasal 184, 185 KUHP bahwa harus ada minimal 2 alat bukti untuk kita berprasangka ketika terjadi suatu delik tindak pidana seperti itu, Mbak. Kita masih investigasi terus sekarang.
Oke, baik. Berarti untuk sampai saat ini, nanti langkah ke depannya akan dilakukan seperti apa, Mas? Karena kan mengingat untuk 11 mahasiswa juga sudah keluar ya dan dibebaskan. Apakah masih ada pengawalan untuk mahasiswa lain yang mungkin masih belum, atau masih belum bebas ya? Ataukah sudah semuanya? Ya. Dari aduan yang kami masuk, kita concern di aduan yang masuk ke kita, ada 11 orang dan alhamdulillah sudah bebas semua. Kemudian terkait dengan langkah selanjutnya, kembali saya tekankan bahwa PBH IK Alumni UNES kita tetap melakukan investigasi. Namun saya tekankan kembali terkait dengan upaya hukum, kita tidak bisa bergerak sendiri karena kita juga harus melihat atau mendengar apa sih keinginan dari pihak keluarga, apakah mau mengambil upaya hukum atau tidak. Namun komunikasi kami dengan pihak keluarga, sampai saat ini pihak keluarga menginginkan untuk diberikan ruang karena beliau masih juga shock, masih trauma karena masih dalam masa duka, kemudian masih juga bergabung ya, dan meminta kita untuk memberikan ruang seluas-luasnya kepada keluarga agar lebih tenang dulu. Baik. Dan ketika nanti sudah tenang, nanti kita akan komunikasikan lagi terkait dengan kronologisnya dan lain sebagainya, atau dengan adanya upaya hukum yang lain, kita tetap menunggu dari pihak keluarga. Cuman dari pihak alumni IK FH UNES, khususnya di Pusat Bantuan Hukum IK Alumni FH UNES, kita tetap melakukan investigasi dan untuk menerangkan agar tidak obskur atau abu-abu ya, Mbak ya, seperti itu. Untuk komunikasi yang dibangun dengan pihak kepolisian akan seperti apa, Mas Adi? Ya, sampai saat ini pun kita belum bisa juga klarifikasi ke kepolisian, dan kami juga berharap ada klarifikasi juga dari pihak kepolisian terkait dengan sebab musabab kematian dari almarhum, seperti itu, Kak. Ya, ini kan juga banyak ya teman-teman, terkhususnya ini di Semarang Raya, yang banyak membahas terkait dengan meninggalnya almarhum Iko ini sendiri. Dan apakah mungkin nanti akan ada langkah yang dilakukan untuk membantu ya, tidak meredam, tapi mengawal, tapi juga sembari, karena takutnya nanti akan ada munculnya kemarahan publik ini, Mas? Ya, terkait dengan hal-hal di luar yang tadi disampaikan, kami juga menghimbau untuk warga Semarang khususnya dan untuk tempat-tempat yang lain tetap menjaga kondusivitas di lapangan, jangan juga terpancing oleh provokasi. Posisi atau kedudukan dari PBH IK Alumni Fakultas Hukum UNES saat ini merupakan solidaritas lintas angkatan untuk mengawal dan memberikan bantuan hukum pendampingan baik secara moral maupun secara upaya hukum, dan menerangkan karena di luar sana ada beberapa informasi yang simpang siur, masih obskur yang tadi saya sampaikan, masih abu-abu. Makanya dari kami mau mencoba mencari, menginvestigasi agar berita-berita di luar sana itu terang dan tidak abu-abu seperti itu. Okay. Atau obskur ya kalau bahasa hukumnya, seperti itu. Berarti untuk saat ini IKA memang sedang membuat obskur ya, untuk tidak terlalu masyarakat ini menerima berita yang simpang siur. Tapi kalau dari informasi yang beredar, ini kan memang sudah banyak ya beredar pamfletnya. Ini memang masih dalam proses penyelidikan, tapi memang ada beberapa hal yang memang tervalidasi memang benar, Mas. Bagaimana? Untuk pamflet yang sudah tersebar, ini kan ada beberapa kronologi singkat ya, terkait dengan kejanggalan-kejanggalan, mulai pada Iko yang berangkat pada hari Sabtu 30 Agustus pukul 5 ya, katanya pamit ke ibunya hendak pergi ke kampus dengan membawa jas alma mater, PDH DPM, ransel warna biru, serta mengendarai sepeda motor yang tiba-tiba kemudian alma maternya hilang. Ini memang bisa divalidasi kebenarannya atau memang masih dalam proses penyelidikan sendiri? Kita masih terus investigasi terkait dengan kabar tadi. Di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa kami PBH IK Alumni FH UNES tetap melakukan investigasi penuh dan total terkait dengan perkara ini, musabab meninggalnya almarhum. Kami juga tidak bisa kerucutkan secara valid. Nah, kami hanya menghimpun beberapa data, beberapa informasi, dan nanti kami akan cari lagi, investigasi lagi di lapangan, seperti itu, Kak. Okay. Karena juga ada informasi yang masuk di kami
ada rekan korban yang saat ini pun juga tidak bisa kami temui karena masih sakit seperti itu. Baik, berarti nanti untuk kedepannya dalam memberikan informasi lebih lanjut kepada masyarakat ya Mas, ini nanti akan seperti apa? Ataukah mungkin ada rilis yang akan dikeluarkan dari IKA atau seperti apa nanti bentuknya? Karena kan yang memantau tidak hanya mahasiswa ya, tapi masyarakat Semarang secara luas ini. Iya. Terkait dengan hasil-hasil investigasi nanti kita juga akan sampaikan. Dari beberapa media pun juga sampai dengan hari ini pun kita juga ada yang menghubungi kami untuk melakukan wawancara dan klarifikasi terkait dengan kebenarannya. Namun sampai dengan detik ini pun kita juga belum mendapatkan informasi yang cukup terkait dengan saksi-saksi dan bukti-bukti yang mengerucutkan terkait dengan dugaan kekerasan seperti itu, Kak. Baik, mungkin terakhir ya Mas Adi ya, terkait dengan kasus ini mungkin apa yang bisa disampaikan kepada pendengar El Sinta, terkhususnya warga Semarang terkait dengan kasus ini Mas? Ya, terkait dengan kematian almarhum, kembali saya tekankan jangan kemudian terpancing dengan provokasi. Terkait dengan investigasi dari IKA Alumni juga berkomitmen untuk melakukan investigasi secara betul ya. Kemudian kalau kita lihat di Undang-Undang 9 tahun 98 terkait dengan kebebasan berpendapat, di sini saya juga tekankan bahwa tidak boleh ada yang menghalang-halangi. Namun saya himbau juga untuk memberikan aspirasi atau pendapat di muka umum yang tertib dan jangan terprovokasi. Saya yakin dengan kita memberikan aspirasi atau masukan kepada para pemimpin dengan baik juga dan elegan, insya Allah nanti juga akan didengar. Dan saya himbau juga hati-hati adanya provokasi yang memecah belah bangsa negara Republik Indonesia ini. Seperti itu paling enggak. Baik, terima kasih Mas Adi ya sudah meluangkan waktunya dengan El Sinta. Selamat siang Mas. Selamat siang. Demikian perbincangan kami dengan Ketua PBH IKA Alumni FH UNES Adi Putra Cesario SH MH. El Sinta Semarang News and Talk.